Reformasi jangan disuntik mati. Sudah 26 tahun negeri ini memasuki reformasi. Namun harus diakui, spirit reformasi sebagaimana yang didengung-dengungkan di awal masih jauh dari capaian. Gerakan yang dimotori kaum mahasiswa itu masih sulit untuk beranjak dari onggokan catatan sejarah. Di sejumlah lini, tekad reformasi masih miskin implementasi. Banyak aktor penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak sepenuhnya menyatu dengan spirit reformasi, bahkan bertolak belakang dengan kehendak progresif dari reformasi. Padahal, para mahasiswa berjuang tidak sekadar menjual gagasan reformasi, tetapi mereka juga pasang badan, menyabung nyawa. Terbukti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Sebagian besar tuntutan reformasi tidak berjalan, bahkan reformasi seperti hendak dipukul mundur oleh elit-elit bermental pemburu rente. Bagi pemilik mental seperti itu, aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme wajar dipraktikkan selama ada kesempatan. Bahkan praktek KKN semakin menjadi-jadi, ugal-ugalan, dan jauh dari rasa malu sebagai ciri manusia yang menjunjung tinggi keadaban. Lebih ironis lagi, korupsi sudah mewabah pada ranah trias politika. Sejumlah penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti berlomba melakukan praktek lancung. Sejatinya mereka adalah pilar-pilar kokoh yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula otonomi daerah yang seharusnya membuat penyelenggara negara di daerah berkreasi memajukan daerah. Malah tidak sedikit yang ikut-ikutan meniti jalan abuse of power demi menjarah uang negara. Tidak mengherankan jika otonomi daerah diplesetkan menjadi otonomi korupsi. Tak kalah miris adalah supremasi hukum yang masih lemah. Hukum masih tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Pengelolaan negara belum menjadikan hukum sebagai panglima keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Bukan hukum yang mengatur manusia, tetapi manusia yang mengatur hukum. Para aktor yang memiliki otoritas berkelindan melemahkan hukum secara terstruktur, sistematis, dan masif, seperti revisi Undang-Undang KPK dan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan di lorong gelap kekuasaan. Reformasi harus dikembalikan ke relnya. Kuncinya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berada di atas hukum. Di dalam etika ada kepantasan, kepatutan, dan rasa malu. Ketika etika sudah tersemai, tumbuh semerbak mewangi dalam kehidupan masyarakat. Disitulah keadaban bangsa ini layak dibanggakan. Jangan biarkan reformasi dibonsai, apalagi disuntik mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.